wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Kebajikan Rahayu. Perkenalkan, kami dari PDB Gimdas 02 kelompok 9 akan melakukan resensi atau bedah film yang merupakan tugas biologi dasar PDB berdasarkan topik kuliah interaksi organisme dan lingkungan ekologi. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, saya Dia Mafral dengan NIM 182231008. Saya Aziza Puspaharani dengan NIM 166231008. Saya Tika Nurfitri dengan NIM 164231010. Saya Jian Kairuna dengan NIM 185231082. Saya Rauda Auraisa dengan NIM 1842310006. Saya Nania Ananda dengan NIM 16223109. Saya Mutia Tulasana dengan NIM 1472310008. Saya Fikri Rizani Sedana Putra Saya Fikri Rizani Sedana Putra NIM 187231106. Oke, baik. Sebelum meresensi film lebih lanjut, mari kita terlebih dahulu membedah identitasnya. Jadi, identitas film dengan judul The Flow, jenis film aksi, science fiction, dan romance. Skenario yang digunakan menggunakan alur cerita maju. Sutradara Kim Sung-soo, produksi I Love Cinema dan I Film Corp. Pemain Jang Hyo-soo, Park Min Ah. Tanggal rilis adalah 14 Agustus 2013, berdurasi 121 menit. Selanjutnya adalah sinopsis dari film The Flu. Cerita bermula dari penyelundupan imigran ilegal dari Asia Tenggara dan Tiongkok menggunakan kontainer. Tetapi, sebelum diberangkatkan ke Korea, mereka telah mengalami gejala flu seperti batuk dan bersin. Selanjutnya, kontainer tersebut tiba di Korea dan dibuka oleh Byung-woo dan Byung-ki. Namun, para imigran tersebut telah tewas dan tersisa Moon-sae yang masih hidup. Tapi, Byung-woo terpapar virus yang dibawa oleh para imigran dalam kontainer. Byung-woo teridentifikasi sebagai pasien virus flu burung pertama di Korea. Selanjutnya, kepolisian menemukan kontainer tersebut sebagai sumber penyakit tersebut dan banyak warga yang telah terinfeksi. Pimpinan kota dan para dokter mengadakan pertemuan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di Gundam. Mire, yaitu anak dari Dr. In-hee, yang sebelumnya bertemu dengan Jiku, yaitu seorang penyelamat, tersesat dalam sebuah perbelanjaan di antara para warga Gundam yang sedang panik buying. Warga Gundam diseleksi untuk diselamatkan keluar dari Gundam dengan catatan sehat dan tidak menunjukkan gejala terpapar virus. Kasih sayang In-hee kepada Mire membuat dokter epidemi tersebut seolah berlaku egois untuk menyelamatkan anaknya yang sudah terpapar virus. Warga yang terkonfirmasi positif virus diisolasi dalam ruangan berbeda. Tetapi, hal tak terduga dilakukan oleh otoritas dengan membunuh warga terinfeksi dalam stadion dengan cara dibakar. Keributan antara warga terjadi dengan otoritas setelah mengetahui pembakaran warga terinfeksi. Atlet yang melakukan pemberontakan terdapat Jiku dan Mire, sedangkan In-hee berada di kubu otoritas sebagai dokter. Sebelumnya, Moon-sae, yaitu seorang penyintas, telah ditemukan sehat dan diambil plasma kovalensennya oleh otoritas. In-hee dengan egoisnya mengambil kovalesen Moon-sae untuk Mire tanpa sepengetahuan otoritas. 지구를 떠나고 있습니다. 시민들의 지난 심리를 잠재우기는 쉽지 않아 보입니다. 모든 병원에서 유산자가 없었답니다. 훈방일지 특징입니다. 사망한 실종의 증상과 완전히 일치합니다. 사망자 수 비약수적으로 늘어날 것으로 예상됩니다. 안감, 폐쇄한다. Jadi, dari cuplikan film yang sudah kita lihat tadi, film ini menggambarkan kekacauan dan keputusasaan ketika masyarakat berjuang untuk bertahan hidup dan pemerintah berusaha mengendalikan penyebaran virus yang mematikan. Melalui lapisan-lapisan emosi yang mendalam, film The Flu ini mengeksplorasi konsekuensi sosial dan psikologis dari wabah yang tak terkendali, serta upaya heroik untuk melawan kehancuran. Alasan kenapa kita memilih film The Flu ini adalah karena meskipun film The Flu bukanlah film ilmiah yang secara langsung berkaitan dengan studi organisme dan lingkungannya, namun penggambaran dramatis terhadap wabah virus yang terjadi dalam film ini dapat memberikan wawasan yang menarik terkait interaksi antara organisme dan lingkungannya. Film ini menciptakan narasi yang menggambarkan bagaimana penyebaran cepat virus dapat mempengaruhi tidak hanya individu, tetapi juga komunitas dan lingkungan di sekitarnya. Film The Flu. Baik, selanjutnya respon masyarakat dan pemerintahan terhadap wabah tersebut memperlihatkan bagaimana interaksi manusia dengan lingkungannya dapat mempengaruhi jalannya suatu krisis. Dari sisi kesehatan masyarakat hingga keputusan kebijakan, The Flu merinci bagaimana tindakan manusia dapat membentuk dan merubah dinamika lingkungan sekitar.
Selain itu, film ini menggarisbawahi pentingnya pengelolaan kesehatan masyarakat dan kerjasama antar individu dalam mengatasi ancaman terhadap kesejahteraan bersama. Melalui lensa dramatis, penonton dapat merenung tentang dampak dari ketidakseimbangan antara organisme dan lingkungannya, dan bagaimana krisis dapat merangsang refleksi tentang keberlanjutan dan tanggung jawab kolektif terhadap ekosistem yang kita huni. Dengan demikian, meskipun The Flu adalah sebuah film fiksi, pendekatannya terhadap krisis pandemi memperlihatkan dinamika yang relevan dalam memahami interaksi organisme. Dalam hal ini, virus dan dampaknya terhadap lingkungan dan manusia. Dengan demikian, meskipun The Flu adalah sebuah film fiksi, pendekatannya terhadap krisis pandemi memperlihatkan dinamika yang relevan dalam memahami interaksi organisme. Dalam hal ini, virus dan dampaknya terhadap lingkungan dan manusia. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai kelebihan dari film The Flu. Yang pertama adalah ketegangan emosional yang kuat. Film ini berhasil membangun ketegangan emosional yang kuat, terutama melalui adegan-adegan dramatis yang menggugah perasaan penonton. Keadaan krisis ekonomi atau pandemi dirasakan dengan intensitas yang mendalam. Selanjutnya, visual dan sinematografi memukau. Penggunaan visual dan sinematografi dalam The Flu sangat mencolok. Pengambilan gambar yang indah dan penanganan visual krisis menyajikan pengalaman sinematik yang kuat. Dan yang ketiga, kelebihannya adalah performa akting yang memuaskan. Akting para pemeran, terutama Zoe dan Jang Hyun, mengesankan. Mereka berhasil membawa karakter-karakter mereka dengan penuh emosi, menambahkan kedalaman para narasi. Selanjutnya, refleksi tentang kesehatan masyarakat. Film ini memberikan kesempatan bagi penonton untuk merenung tentang kesiapan kesehatan masyarakat dan respon pemerintah dalam menghadapi situasi darurat kesehatan. Kelebihan selanjutnya adalah film ini alur ceritanya menarik meski berpindah-pindah dari satu kejadian-kejadian lain, namun tetap mudah untuk diikuti. Kemampuan akting para pemain cukup bagus dan mampu menghayati peran yang dibawakan. Jalan cerita juga cukup kelas, namun tempo cerita dibuat sangat intens dan seru untuk ditonton. Kelebihan yang lainnya dari film ini adalah kalau berdasarkan isi, pesan sosialnya sangat relevan. The Flu mengandung pesan sosial yang relevan, menyoroti pentingnya kesiapan kesehatan masyarakat dan kerjasama dalam hidup. Di sini saya akan menjelaskan kekurangan dari film The Flu. 1. Klise dalam plot. Plot mungkin terasa klise, mengandalkan beberapa elemen ekovisional yang sering terlihat dalam cerita serupa tentang pandemi. Beberapa twist dalam preferensi oleh penonton. 2. Karakter samping yang kurang dikembangkan. Beberapa karakter pendukung mungkin terasa kurang dikembangkan, membuat penonton sulit terhubung secara emosional dengan mereka. Fokus lebih pada karakter utama. 3. Eksploitasi drama yang berlebihan. Beberapa adegan dramatis dapat terasa berlebihan atau eksploitasi, terutama dalam upaya untuk menarik perhatian emosional penonton. 4. Tidak akurat secara ilmiah. Bagian-bagian tertentu dari plot, terutama terkait dengan cara penyebaran virus, mungkin tidak sepenuhnya akurat secara ilmiah. Oke, berikutnya adalah nilai-nilai dari film The Flu Korea 2013. Nilai yang dapat ditarik dari film ini adalah pentingnya menjaga protokol kesehatan dengan selalu memakai masker untuk menghindari terpapar dari virus. Selain itu, transparansi pasien virus perlu dilakukan otoritas kepada warga agar tidak menimbulkan pemberontakan. Meskipun kekejaman pembakaran mayat tersebut tidak terjadi pada era pandemi COVID-19 ini, namun pembelajaran yang dapat ditarik dari film ini adalah ketika pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan, maka harus dibarengi dengan solusi yang tepat sasaran. Nilai selanjutnya, yaitu sebagai negara yang berdikari kita patut bersyukur. Adanya campur tangan kebijakan dari aliansi maupun negara lain dapat menyebabkan penanganan suatu permasalahan menjadi tidak dapat guna. Film ini mengajarkan kita pada pentingnya kerjasama antara sektor, rakyat, dan negara. Saran yang bisa diberikan film ini adalah sebaiknya dialog dan efek visual yang diberikan bisa lebih realistis atau tidak terlalu imajinasi, sehingga akan terasa lebih nyata dan mampu menggugah indera penonton. Yang kedua adalah dari segi karakter bisa lebih dikembangkan lagi dengan menambah histori dari tokoh. Dari segi alur bisa lebih diatraktifkan lagi agar alurnya itu tidak gampang ditebak oleh penonton. Dan dari segi keilmiahan bisa lebih ditempatkan lagi sesuai dengan ilmu biologi yang ada. Hujan turun mulai terjatuh. Kami tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.